Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Docal Indogarden. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas agak sedikit berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita membahas tentang anggur, tapi kali ini kita akan sedikit membahas tentang yang ada di Timur Tengah, yaitu buah kurma. Yang mana buah kurma ini sudah bisa tumbuh bagus, sudah bisa sampai berbuah di Indonesia. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan perjalanan kita ke daerah Bekasi. Kalau ini bukan kultur ini. Kalau ini ke biji. Ini dari biji, Tapi nanti kita seleksi. oh gitu. Seleksi, tes DNA. Kalau kultur beda lah. Kalau Kultur beda ya. biasanya pakai yang pot-pot yang bagus seperti ini. Oh gitu, untuk menandakan aja. Iya. Baik, jangan sampai nanti kecampur kan repot. Kalau yang kultur ini memang sudah dari Indonesia atau ngambil kultur jaringannya itu dari negara lain? Masih impor. Oh masih impor. Impor. Kita belum bisa produksi. Kalau produksi paling masih skala kecil. Oh gitu. Skala kecil lah. Karena memang ada teknologi yang belum dikuasai lah oleh biomolekuler Indonesia. Agak ada tahapan yang belum, ya ada tahapan yang belum dikuasai. Jadi gitu. banyak gagalnya. Oh gitu. Kebanyakan dari mana nih Om? Kebanyakan sih dari Inggris, DPD, sama dari UEA, Uni Emirat Arab. Oh dari Emirat Arab. Dari Thailand sendiri? Kalau Thailand sendiri juga dia belum bikin kuljar. Oh Thailand dia masih ngambil dari Inggris? Masih dari Inggris sama dari UEA. Oh gitu. Tapi kan katanya ada kalau yang KL itu dari mana itu? KL itu dari Thailand, sebenarnya itu dari biji. Oh gitu. Biji udah dikuljarin, cuma masih terbatas. Jadi seperti ini ya. Tapi dia sudah berani mengatakan bahwa itu kuljar, padahal memang dia dari biji. Oh bukan? Ya itu persepsi yang salah di masyarakat. Jadi penjual bibit itu bilang kalau KL itu kuljar, padahal bukan. Oh gitu. Kebanyakan dari biji. Nah itu persepsi yang salah. Jadi akhirnya dari awal udah salah, kesininya akan salah terus. Gitu loh. Padahal kalau kultur jaringan ya udah pasti betina. Kalau kebanyakan kan orang sekarang kan kebun KL di Indonesia tuh nggak ada yang berhasil. Kalau berbuah 1-2. Gitu. Jadi makanya kalau untuk skala perkebunan ya kalau bisa jangan pakai yang semi biji lah. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya untuk kultur jaringan yang dari Uni Emirat Arab ataupun dari Inggris itu sudah ada? Udah ada. Khusus untuk varian yang dari sana itu? Ya kalau dari Inggris dulu pertama masuk ya banyak kan Barhi, Fat, ada juga Ajwa, terus yang UEA Uni Emirat Arab itu banyak kan juga Barhi, terus Umaydahan, Fat, Ajwa ada dari Saudi. Di Indonesia sendiri yang sudah mengembangkan kultur jaringan yang dari Inggris itu di daerah mana? Banyak, rata-rata hampir seluruh Indonesia rata-rata kan yang banyak masuk itu kan yang dari Inggris. Yang terbesar? Yang terbesar ya berarti. Skala kebun sudah ya? Skala kebun besar ya di Aceh. Oh di Aceh. Di Aceh. Kalau untuk wilayah Jawa? Jawa ini sebenarnya Jawa itu ada dua. Yang di Jawa Timur itu besar. Jawa Timur. Oh Pasuruan. Pasuruan sama di sini ada di daerah Karanganyar Solo. Kalau Karanganyar Solo kurang terawat dengan baik. Kalau untuk teman-teman mungkin ada yang pengen sekedar hobi nih Om, dia mau nanam 1-2 itu bisa juga dengan kultur jaringan atau ada sistemnya gimana, cara belinya atau gimana? Oh bisa, kalau 1-2 kalau nggak mau gambling ya bagusnya sih ambil dari kultur jaringan. Oh gitu. Lebih lebih valid, nggak rugi waktu, nggak rugi biaya, nggak rugi tenaga. Kan tanam udah dirawat 4-5 tahun.
tiba-tiba keluar jantan. Padahal kalau dilihat dari model dan bentuknya, kultur jaringan dan tidak juga nggak ada bedanya, sama aja. Cuman memang istilahnya kejujuran dari si penjual itu ya, Om. Dari penjual bibit Gitu ya. Kalau kultur itu biasanya ada sertifikatnya atau surat itu nggak? ada. Itu langsung dari negaranya sana yang mengeluarkan atau memang dari gitu sana ya? lah, dari sana, bukan kita yang ngeluarin. Memang Gitu. sertifikat ada tuh sertifikat label biru yang ini dicap sendiri. Wah, itu banyak itu tanaman-tanaman. Nah, sekarang kembali lagi ke yang produk sendiri nih Om, yang nantinya mungkin bisa dibilang pejantan atau betina. Nah, ini nanti kalau umpamanya dia dinyatakan betina, berarti nanti dia ada suratnya sendiri atau ada suratnya sendiri gitu ya? Ada suratnya sendiri. Oh gitu. Jadi Iya. kalau misalnya kita teskan ke lab, nanti keluar, oh ini betina, oh ini jantan, itu ada suratnya. Oh gitu. Suratnya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena 80% itu akurat. 80%. Karena berdasarkan pengalaman kan yang datangin mesin ke labnya juga kan asosiasi, salah satunya aku di dalamnya kan. Artinya ya kita nggak main-main lah. Orang ini bukan. Berarti seandainya saya nyemai biji, terus tumbuh, terus kita bawa ke Om, bisa minta tolong Om ini laki atau perempuan gitu bisa ya? Bisa di lab ya. Tapi kalau bisa kalau usianya udah setahun lebih. Oh gitu. Karena kalau belum di bawah tahun itu dia masih belum berubah-ubah, belum berubah. Karena gitu. Jelas ya. di kurma, di biji juga agak-agak unik gitu. Jadi bisa misalnya keluar bunga jantan, nanti tahun depan bisa keluar betina. Itu bisa kalau dari biji. Oh, dari biji bisa berubah-berubah begitu ya? Berubah, jadi belum stabil. Belum Makanya stabil. kalau bisa, kalau mau dites di lab itu kalau usianya sudah 1 tahun. tahun lebih. Oh gitu ya. Tapi kan ada juga teori katanya, wah kalau kayak gini jantan ini betina. Wah itu kalau bisa jangan lah. Itu hanya persepsi aja ya. Oh gitu ya. Hanya kasat mata kayak begitu gitu ya. Kalau mau yang valid ya keluar bunga, misalnya kayak gini. Ini udah keluar bunga contohnya. Ini kan bekas mayangnya nih. Bekas mayangnya. Oh ini ya. Ini bekas mayang. Iya, ya. Nah, bekas mayang. Oh iya. Ini jantan. Ini jantan, Orang ya. bilang katanya, wah ini jurinya jarang-jarang. Itu betina, enggak juga. Buktinya yang valid ya bunga jantan. Tetap hasil lab menentukan ya. Iya. Kalau yang keluar buahnya yang seperti di sana udah pasti betina. Oh gitu. Oh ada Om, bisa yang keluar bunga. Ada. Siap-siap nanti kita ke sana Om ya. Iya, jadi kita nggak bisa kecuali misalnya kultur jaringan ini ya kalau betina insya Allah pasti betina. Oh ini sudah kultur jaringan, udah dinyatakan bahwa memang dia betina. Oh gitu. Kalau itu udah betina ya betina, kalau kultur jaringan itu kelebihannya. Kalau jantan ya dia jantan. Tapi untuk di Indonesia sendiri Om, sudah ada nggak yang panen sampai benar-benar matang, rasanya manis? Udah banyak ya? Di Aceh sudah terbukti ya? Di Medan sudah, di Lombok sudah, di kebunku Banten juga sebenarnya sudah. Di Banten ada ya? Di Banten ada gitu. sudah. Cuma karena tahun ini curah hujannya agak tinggi, jadi agak mundur bunganya. Gitu. Sebenarnya udah nggak masalah untuk berbuah di Indonesia. Berarti kalau untuk kita grounding dengan konstur tanah yang ada di Indonesia ini, dia cocok atau kita harus rekayasa media? Ya kalau bisa sih tanahnya mengikuti apa yang dia sukai di sana. Kita aslinya ya, gitu. Dia butuh porositasnya tinggi tanahnya. Kalau bisa hindari tanah lempung, tanah cadas, karena nanti akar itu nggak berkembang. Jadi kalau misalnya tanahnya agak lempung atau agak cadas sedikit, ya bisa direkayasa dengan bikin lubang besar, bisa 2 kali 2 kali meter. Oh gitu. Tuh. Jadi kebalikan kalau di negaranya sana mau nanam pohon, dia bikin pot. Nah sekarang kita mau nanam pohonnya dari sana, kita bikin pot sendiri lagi. Kebalikannya. Iya. Ya, sebenarnya mana nggak masalah kayak gini aja, dia di pot kayak gini udah nggak masalah, aja tetap bisa tumbuh. Ini bisa bertahan berapa tahun Om? Seandainya umpamanya tidak di grounding? Ini bisa kalau ini
10 tahun bisa. 10 tahun di planter bag kayak begitu ya? Iya, 250 liter. 250 liter bisa Kalau- 10 tahun ya? Kalau ini mungkin hanya sekitar 5 tahun tuh, yang 150 liter atau ini 100 liter tuh paling Nah, 5 tahun. dalam 10 tahun itu produktivitas untuk yang betina untuk pembuahan itu atau terus-terusan? Oh, kalau udah di usia di atas 5 tahun, produktivitasnya udah pasti bagus. Walaupun di planter bag ini? Iya, yang penting juga nutrisinya tercukupi. Nutrisi tetap ya, kasih Iya. makannya ya. Iya lah, orang kalau dikasih makan juga kurus. Bisa lihat yang sudah berbuah di Boleh. planter bag? Siap Om. Ya, udah lihat. Ini kenapa Om dipayungin Om? Biar nggak kena Waduh. hujan. Ini kan kita kan iklimnya kan Mantap. tropis. Mm-mm. Jadi hujannya curah hujan tinggi itu kalau nggak diiniin dia rontok Hmm. karena asam kan. Iya, iya, iya. Asam. Nah ini sama, ini kan 250 liter. 250 Pak. liter ya. Ini kan porositasnya bagus tuh. Oh, dia tetap mencari yang boros dan banyak harga ya Om ya? Ya apa biochar lah. Oh, biasa. Dan tetap juga nutrisi, apalagi kalau lagi pengisian buah, ini nutrisi harus. Dan untuk nutrisinya ini bisa langsung menghubungi Om apa aja gitu ya. Ya, kalau nutrisi sih ya bisa. Kalau Iya, ya. kalau kita kan udah punya pengalaman dari 2014. Itu kan kalau yang baru yang awal kan pasti nutrisinya apa, coba-coba kan. Kalau kita nutrisinya udah ada SOP-nya gitu. Mulai dari tanam, perawatan sampai 3 tahun. Sudah bisa dipatenkan begitu ya. Ya, nanti kalau 3 tahun, udah 3 tahun, jangan 4 tahun mau pembuahan apa aja pupuknya, apa yang harus dikasih di daun gitu. Kalau ini jenis apa nih Om? Ini jenisnya kurma merah ini. Oh, udah merah ya. Barhe atau apa? Ini lebih cenderung ke barhi. Oh, barhe ya. Cuman memang dia belum fureset. Belum ya? Ini udah mulai bernat ini. Ini Ah, kan gitu ini ya. udah masuk fase halal. Ketika dia sudah berbunga, Wah, itu keluar bunga, itu fase-fasenya ada berapa Om? Ya jadi kalau dia keluar bunga nomor mayang itu kan nggak langsung besar kan, Iya, betul. tunggu sampai 2 minggu dia pecah. Nah 2 hari setelah pecah itu kita polinasi, penyerbukan lah, pakai pohon jantan yang tadi, ambil serbuknya, nanti diserbukin, nah diserbukin polinasi, nanti ditutup pakai amplop atau pakai kertas, biarin selama seminggu biar nggak kena hujan. Nah setelah seminggu itu nanti masuk adalah fasenya adalah fase hababau. Hababau itu setelah penyerbukan lah. Nah itu mulai membentuk ke arah mulai ke buah ini, tapi masih kecil lah, masih kecil. Nanti kalau sudah hababau sekitar 3 minggu lah, 3 minggu masuk ke fase timbri. Timbri itu kayak kelereng kecil-kecil. Berintil-berintil gitu Ya, berintil-berintil orang Jawa bilang bulat itu juga sekitar sebulan. Nah, sebulan lebih nanti kita masuk ke fase halal. Oh halal. Ini fase halal ini. Fase halal itu fase ya ini bagus untuk promil biasa. Dan tapi kan rasanya masih apa? Belum ada manisnya ya. Belum gitu. Nah, setelah halal. Ini berarti masuk ke halal ini kurang lebihnya 1,5 sampai 2 bulan. 2,5 2,5. dari dia keluar setelah polinasi. Nah, ini nanti kalau udah 3 bulan ke 4 bulan itu udah masuk ke kuning ya. Besar, warnanya berubah dari ini kan kalau ini hijau, kalau karena kurma merah nanti begitu di 3 bulan lebih, 3 bulan setengah itu warnanya nih merah, berubah merah. Kalau yang kuning berubah kuning. Gitu. Tergantung dia jenisnya. Dan juga yang warnanya Humairo. Merah-merahan gitu. Nah, tapi kalau nanti udah masuk fase rooftop itu kuning. Sudah full tuh ya. Full besar, full warna, Itu udah mulai manis. Itu manis-manis kayak apel gitu loh. di 4 bulan. Di 4 bulan. Nah, nanti kalau di 5 bulan itu udah full rooftop. Full rooftop itu biasanya udah mulai ada coklatnya. Nah, untuk Indonesia itu tahapannya hanya sampai itu full rooftop. Nggak bisa sampai tamar kering. Karena suhu kita itu nggak nyampe 40 derajat. Ya, kita kan paling 37. Tapi tetap udah udah empuk lah, udah kayak inilah
Apa Tanah Abang? Apa Tanah Abang ya. Ya kalau di Jawa itu ada namanya buah duet. Nah, sama kayak buah duet itu. Cuma kalau buah duet kan agak lembek ya. Kalau ini agak sedikit teksturnya agak kenyal. Itu di top coklat, nah itu udah pasti manis. Triknya di atas itu. Ya sebenarnya kalau di pot nggak ada masalah, yang penting nutrisinya tercukupi, dia bisa maksimal. Iya. Cuma ya tantangannya itu, kita ini kan curah hujannya tinggi. Nah kalau mau bagus sebenarnya ya di grounding seperti ini. Oh gitu. Seperti ini tinggal nunggu keluar bunga insya Allah. Ini ya. Nah, karena sama seperti itu juga tinggal nunggu keluar bunga. Ini berapa tahun Om yang di grounding Om? Ini berarti 4 tahun. Oh 4 tahun. Nah ini Om. Ini 4 tahun juga. Kenapa? Oh masalah di pot ya. Masalah di pot kan. Jadi di pot. istilahnya kayak di bonsai gitu loh, kayak di bonsai. Tapi kalau untuk pembuahan sendiri lebih tepat yang di pot begini atau yang di grounding Om? Sebenarnya sama aja kalau Untuk skala hobi lah. Kalau Umpamanya ya. untuk skala hobi sih sebenarnya bagusnya di pot ya. Di pot, karena kalau di pot itu kan nutrisinya nggak kemana-mana. Oh, Jadi gitu. itu aja. Jadi terukur dan tertakar dengan baik. Kalau di tanah biasanya itu kan kalau curah hujan tinggi nutrisi itu tercuci. Ada treatment tersendiri untuk ngakalinnya ya Om ya. Iya. Apalagi kalau tanahnya memang airnya gampang. Ya sebenarnya makanya kalau yang terlalu poros juga nggak bagus. Karena kan ketika air hujannya tinggi, nanti nutrisi yang kita berikan kecuci habis. Bukan diserap tanaman, hilang aja. Oke Om, kalau gitu terima kasih atas penjelasannya semua. Moga-moga menginspirasi teman-teman semuanya untuk yang berminat menanam kurma. Ya. Makasih Om. Sama-sama. Teman-teman semua, itulah tadi bincang-bincang kita dengan salah satu pakar kurma. Dan juga cukup sekian dari saya, Docal Indo Garden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat selalu untuk teman-temanku semuanya.